so expensive. Di Amerika, satu buah ini 1,5 juta rupiah. It's so smelly, but I don't know, it's why it's so expensive. 1,5 juta. Si beko-beko ini yang jual itu Bang John. Nih lagi musim di Indonesia nih 10 ribuan doang nih. Lebih gede, enak, Wangi. Harry fruit. rambutan ya elah. Iya rambutan. Tapi ya di Belanda yang makan ginian cuma orang kaya doang. Soalnya ini 6 bijinya 7 euro, sekitar 115.000 rupiah gitu. 6 biji tuh bayangin kalau sekilo berapa harganya. Sekedar saran sih, yang tinggal di Eropa kalau lagi susah ekonominya mending jual rambutan aja. Segini di Indonesia 10.000, ambil di Indonesia jual lagi tuh di Belanda. Tuh 100.000 tuh. Batok kelapa di Inggris sering dijadikan bahan kerajinan dan berekonomian tinggi. Mangkok dari batok kelapa ini 250.000 sampai 500.000 rupiah di sini dijual. Karena apa? Karena bernilai seni tinggi. Ya, madam nih banyak nih batok kelapa sisa tahun baruan kemarin. Nih saya jual 50.000 aja nih satu. Poles dikit aja udah. Mau nggak? Mau. Nah gitu dong. Cabai Aji Carapita itu adalah cabai yang termahal di dunia. Harga 1 kilonya 384 juta rupiah atau setara harga diri Anda. Asalnya dari mana? Dari Peru lah. Alah, bisa naik motor nggak cabenya? Cabai di Indonesia bisa bonceng 3 malah. Peter Glass bro, petani asal Inggris negara kami ini berhasil menanam terong terbesar di dunia seberat 3,12 kilo. Belum gede itu. Terong di Indonesia 50 kiloan rata-rata banyak. Malah bisa balap-balapan, taur-tauran, kebut-kebutan. Itu sih terong-terongan. Negara yang paling dikit penganggurannya adalah negara hanya kurang dari 1%. Maklum, kata negara maju. Walah, di Indonesia malah sama sekali nggak ada pengangguran apa. Semua ada kerjaan. Halo, malam ini jadi ikut nggak? Nggak bisa, ada kerjaan. Katanya bisa, gimana sih? Ente mau kemana? Ada kerjaan. Di Thailand motor dijadiin transportasi yang unik loh, dan sebagai penarik wisatawan luar negeri juga. Namanya motorbike taxi. Kamu bisa kemana-mana aja pakai motor dan disupirin gitu. Ojek, gaya-gayaan motorbike taxi. Ojek, jangankan motor, payung aja kita ojekin di sini bang. Mbak, tahu layanan spa? Layanan spa ini berasal dari Belgia loh, tepatnya dari kota Spa, Belgia. Tarif spa di sini bervariasi, mulai dari 1,5 juta rupiah sampai 5 juta rupiah sekali treatmentnya, termasuk pijat relaksasi. Mau pijat doang sampai keluarin 5 juta? Mending panggil tukang pijat keliling aja tuh, ada nggak di Belgia? 100.000 mah udah dipijitin semua sampai lemes. Rumah dengan desain rustik seperti ini sangat digandrungi masyarakat Eropa sekarang. Rumah sengaja diekspos batu batanya agar terlihat lebih mewah dan elegan. Rumah kayak gitu udah biasa di Indo. Nih, rumah saya itu belum diplester, belum jadi. Biarin Pak De, nggak usah diplester, kayak gini aja, mewah. Ratatouille, makanan khas Prancis yang berbahan dasar terong sering dijadikan hidangan mewah di restoran dunia. Harganya 350.000 rupiah. Delicious. Sambal terong di warteg dekat rumah gua goceng juga bisa bang. Enakan juga itu pakai nasi. Di Alaska bukan makanan yang mewah, tapi sinar matahari. Karena malam di sini berlangsung sekitar 65 hari dari pertengahan November sampai akhir Januari. 2 bulan tidur malam ketemu malam lagi tuh. Keamanan jadi hal yang mewah di sini karena di Myanmar negara nomor 1 dengan tingkat kriminalitas tinggi di dunia. Heh, lu pakai duit? Gak ada bang, sumpah bang. Lalu nomor 1, negara gua nomor 20. Aman, bentar lagi kita susul. Yang mewah di Kiribati itu adalah daratan. Soalnya negara kami akan punah karena kenaikan air laut akibat pemanasan global. Negara kami cuma punya 1 jalan, dan kamu bisa mengelilingi seluruh negara kami dengan waktu 1 jam. Itu negara apa kecamatan tuh? Harusnya bisa numpang di negara gua. Gak usah bang, kita numpang aja, mereka marah-marah mulu. Lu tuh emang ngeselin. Di Inggris, kita punya bunga termahal di dunia. Namanya Juliet Rose, diciptakan sama David Austin. Butuh waktu 15 tahun dan uang 75 miliar rupiah untuk menciptakan tanaman baru ini. Harganya sekarang di pasaran 2 jutaan per tanggal. Madam, bunga sekecil ini 2 juta satunya. Aduh, kita di Indonesia punya bunga terbesar di dunia. Dari daerah gua nih, Bengkulu, diameternya bisa sampai 1 meter nih. Beratnya sampai 15 kilogram. Ini emang gak dijual, tapi coba kalau bisa dijual ya, harganya bisa sampai miliaran. Langka soalnya. Jackfruit adalah
buah tersebar di dunia. Bisa sampai 50 kilogram satu buahnya dan tumbuh secara alami loh. Harganya di Eropa bisa sampai 400 ribuan loh per kilonya. Neng amat makan angka doang. Kita nggak usah nunggu mateng. Yang mentah aja udah kita masak nih, jadi gudeg. Gudeg mercelnya satu. Taburin petasannya ya. Blue Java Banana, pisangnya rasanya seperti ice cream. Harga satu pisangnya di Amerika bisa sampai 570 ribu rupiah. Satu. Wow, satu pisang 500 ribu. Seperti es krim rasanya. Alah, pisang mah gitu-gitu doang rasanya. Pisang yang mantep tuh ini nih. Pisang goreng tuh enak tuh. Nggak bakal ada tanamannya di Amerika. Minuman pengganti cairan tubuh yang paling bagus itu bukan Ponari Sweat, tapi air kelapa. Air kelapa ini alami, dijual di Amerika 50 sampai 700 ribu rupiah. Ini gua punya kelapa nih. Mau airnya nggak? Mau dong. Tapi getokin dulu kepala lu biar kelapanya pecah terus airnya keluar. Tapi kepala air bisa pecah dong. Keras ini. Itu tujuannya air kelapa 700 ribu, gila. Minum air kelapa mana cukup biar badan rileks ikut spa dong. Di Pesta di Slovakia kamu bisa spa lumpur dan perawatan mulai dari 1.445.000 aja. Ini satu nih udah gila, nyebur ke sawah aja kalau mau lumpur gratis. Itu sih kemahalannya. Nah, bener kan? Mending pakai daun pisang aja. Selain untuk kerajinan tangan dan pembungkus makanan organik, daun pisang kering sering kita bakar di Kanada untuk aromaterapi. Di eBay, harga daun pisang kering per 1000 lembarnya dihargai 320 ribu Ini rupiah. banyak nih daun pisang kering nih, bakar semuanya sampai kebul. Udah stres semua nih kayaknya. $1 dapat apa? Di Portugal kamu akan dapat 1 cangkir kopi untuk memulai hari. Kamera bobo. Apa sih? Malah amat. Mending ngopi di Indonesia aja. $1 tuh udah bisa beli kopi di Starbucks. Starbucks keliling, Starling. Murahan di Amerika dong. Di sini ada makanan murah. $1 bisa dapat 1 slice pizza. Sepotong pizza mana bisa kenyang. Mending ya 15.000 beliin gorengan. Makannya pakai nasi, baru kenyang. Di Inggris dengan $1 kamu bisa dapat setengah liter bensin atau ya segelas susu mungkin. Di Indonesia mah dapat bensin pertama 1 liter 15.000, kembalian 3.000. Kembaliannya 2.000 sekarang. Udah naik ya harganya sekarang. Ya iyalah. Kok gue nggak tahu? Di Kanada $1 dapat apa ya? Paling dapat selada. Negara kita tuh dingin, jadi sayurannya mahal-mahal. Mas, pecel lelenya 1 bungkus. Oke. Ini lalapannya gratis kan? Iya mas, gratis. Yaudah, minta lelenya 1, lalapannya tuh 2 kilo ya. Minta tuh kira-kira seenaknya Ini aja. katanya gratis. Indonesia dulu kan banyak jamu ya, bumbu. Iya, bumbu. Nah, itu gue suka banget tuh. Makanya gue jajah dia. Lu kebangetan lu. Jajah gue sampai 350 tahun. Makan genjer gue tiap hari. Jangan sembarangan fitnah dong. Gue nggak jajah segitu. 350 tahun. Cuma 142 tahun. Ya di buku pelajaran gue gitu. Biasaan tau kayak gitu. Fitnah. Nih, nah ini juga nih ngejajah gue sampai 3,5 tahun. Mana ada gue ngejajah Indonesia. Kita kan Tomodachi. Ada. Ya tapi kok gue nggak tahu. Di buku pelajaran gue aja juga nggak ada. By the way, negara ini juga pernah dijajah Belanda dan Inggris. Dua negara ini, negara paling sering menjajah negara lain di dunia. How dare you? Gua ngejajah lu. Lu tuh gua tau nggak? Lu tuh bukan orang asli Amerika. Orang asli Amerika itu ya suku Indian. Lah lu putih ngomong aja pakai bahasa Inggris, ngomongin gua yang ngejajah. Lagian ya, lu tuh aja masih ngejajah orang sampai sekarang. Gua mah udah kagak. Ini kenapa pada ribut sih? Menjajah, dijajah. Itu tuh apa? Makanan baru ya? Ngefans banget sama Dance Liu yang meranin Pangeran Zuko di live action Avatar The Last Airbender. Keren banget. Dallas Liu itu masih keturunan Indonesia tahu. Ibunya tuh orang Indonesia. Kalau gue suka banget musik EDM, apalagi musik dari Martin Garrix, musisi asal Belanda, keren banget. Martin Garrix tuh juga keturunan Indonesia tahu. Kakeknya tuh orang Indonesia. Dia tuh seneng banget makan nasi goreng. Kalau gue ngefans banget sama MU. Pemain favorit sih Van Persie lah ya. Soalnya terakhir menang IPL kan sama dia. Kapan lagi menang ya? Nah, ada fans MU. Tahu nggak? Van Persie itu juga keturunan Indonesia juga. Neneknya tuh orang Surabaya ternyata. Orang Indonesia tuh hebat-hebat banget kan? Iya, orang Indonesia hebat-hebat banget. Ada tuh YouTuber yang paling terkenal di sana terus mau ngalahin MrBeast subscribernya gitu, minta dukungan kalian biar membanggakan Indonesia. Aduh, siapa namanya? Saya lupa. Jangan ngomong. Mana ada orang Indonesia kayak gitu? Orang lu kali.
tinggal di luar negeri enak banget sekarang ya. Soalnya makanan Indonesia udah banyak dijual di luar negeri. Jadi lidah nggak kaget lagi. Iya dong. Di Amerika ada makanan Indonesia kayak Indomie. Harganya 15 sampai 20 ribuan doang. Murah kan? Hah? Bukannya 3.000 4.000 ya mbak harganya? Kok jadi mahal ya? Makan mie itu baru berasa 2 bungkus. Berarti kalau 2 bungkus udah 40 ribuan dong. Makan mie doang, makan tempe aja. Soalnya lebih sehat. Kimiko suka banget. Harganya di Jepang 45.000 per 100 gram. Murah banget kan? Hei, tempe sepapan di sini 5.000 doang loh. Ya ampun, sampai 45.000 100 gram. Kok mahal gitu? Makanan itu paling enak yang berkuah. Kayak nasi soto di Belanda harganya 180.000. Murah banget kan? Soto 180.000. Tapi paling enak, makanan Indonesia itu ya nasi goreng. Harganya di negara Ana Rp115.000 saja. Murah, halal. Wah, mahal banget. Udah, nggak jadi tinggal di luar negeri. Udah paling bener, tinggal di pojok kenyot aja.